Inilah sejarah kerajaan Tojo di tahun 1906 dan silsilah Raja Tojo. Muslaini, seorang Paranaka Tojo yang lahir di desa Taopa, Lambunu Bolano, dan menjadi Raja Tojo tahun 1915 sampai dengan 1926, tidak pernah sama sekali menandatangani kontrak verklaring dari Hindia Belanda dan terbukti ada pada dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia. Menjadi Raja Tojo tahun 1915 sampai dengan 1926 dan menjadi raja berikutnya. Tahun 1942 sampai dengan 1951. Pada tahun 1890-an, di Kerajaan Tojo wilayah Poso yang dikuasai Belanda, dipraktekkan sistem landshap yang dilakukan oleh Belanda dengan membagi dua wilayah bekas kekuasaan dari Tinjapata Sulapa penguasa dan nenek moyang suku Baree. Kedua wilayah Kerajaan Tojo tersebut yaitu Poso dan Tojo, dan khusus di wilayah Poso yang mana setiap landshap dipimpin oleh seorang pribumi dengan gelar yang diambil Belanda dari bahasa Baree yaitu Mokole Bangke, artinya Raja Besar. Di wilayah Poso sebenarnya tidak ada berdiri suatu kerajaan, apalagi yang bernama Kerajaan Poso Ata, bernama Kerajaan Poso ataupun Kerajaan Lage. Dan termasuk Sausu adalah termasuk wilayah Kerajaan Tojo, karena 4 penguasa tanah Baree dan juga nenek moyang suku Baree yang disebut Tinjapata Sulapa telah mendirikan suatu kerajaan yang kemudian dinamakan Kerajaan Tojo. Dan yang terjadi adalah pihak negara Belanda yang hendak menguasai dan mengambil wilayah Poso dari pemilik tanah Poso yaitu Kerajaan Tojo. Dan suatu ketika terjadi konflik antara suku Topebato dengan orang-orang Parigi karena kematian Bengka, salah satu calon penguasa landshap, dan orang-orang dari Parigi tersebut menuntut mengorbankan seorang budak kepada Topebato dan suku Tokadombuku. Diwakili oleh kepala suku mereka, Tadjongga menyarankan untuk melakukan. Hal itu diingat oleh Tadjongga ketika di Sungai Tongko mereka diserang oleh suku Tonapu dan Tokadambuku, telah ditolong oleh pasukan kerajaan Tojo dari Tolage, yang dipimpin langsung oleh Jena Tojo saat itu. Dan ada begitu banyak korban dalam pertempuran tersebut, bahwa jalannya sungai terganggu oleh harapan mayat yang menumpuk di dalamnya. The Jena of Tojo, Raja Tojo, sekarang menuntut para budak Kadomboko 40 sebagai kompensasi bagi yang menderita kerugian bagi yang membutuhkan. The To Kadomboko tidak bisa untuk memenuhi persyaratan ini dan menawarkan Jena sebagai tuan gantinya untuk mengenali. Proposal ini diadopsi dan dibawa sejak saat itu. Kepada Kadomboekoe setiap tahun mempersembahkan kepada Kerajaan Tojo sebagai ganti 40. Tokadambuku sebagai budak dari Kerajaan Tojo, ada juga pemukiman di muara Sungai Malay dari wilayah Tolage yang membawa beras ke Jena of Tojo. Tapi ini hanya konsekuensi dari keadaan bahwa ini Tulo of Desa Kanduundoeu di daerah untuk kemuliaan Jena of Tojo. Jena atau Jena Tojo adalah gelar Raja Tojo karena hukum Islam melarang untuk memakai gelar raja, dan hiduplah Sang Jena of Tojo. Di tahun 1906, Belanda menguasai wilayah Poso dengan menghancurkan benteng yang dibuat oleh rakyat di Tanah Poso, yaitu Bente Laki, di Tamungkudena, dan kemudian menangkap Raja Tojo Kolomboy di Buyumboyo, wilayah Tolage. Sewaktu Kolomboy sedang merayakan pesta panen padungku dan juga menangkap beberapa pejuang lokal Tanah Poso dari suku Baree Topebato seperti Tabatoki dan Tarame. Seperti diketahui, sepupu Raja Bone Pilewiti memiliki 2 istri, satu wanita dari Parigi dan yang satunya lagi wanita dari Mowomba. Dan dari wanita Mowomba inilah yang diakui pada tahun 1915 sebagai raja-raja yang sah di Kerajaan Tojo. Raja-raja yang sah di Kerajaan Tojo adalah silsilah raja-raja dari Laraja dan Remelino. Di tahun 1906, Belanda menguasai wilayah Poso dengan menangkap Raja Tojo Kolomboy di Buyumboyo, wilayah Tolage.
sewaktu Kolomboy sedang merayakan pesta panen Padungku dan mengangkat Raja Tojo tandingan, yaitu Papa Iketa. Dan setelah itu adalah kepemimpinan Putri Gunung yang bernama Indo Isaloso, atau Roe atau yang biasa dipanggil juga dengan panggilan Mokolewea. Indo Isaloso memiliki sebuah ruangan di belakang sebuah rumah kosong besar, sebuah ruangan kecil berukuran sekitar lebar 75 cm dan 125 cm. Panjangnya telah dibangun bisa ditutup dengan 2 pintu geser. Di salah satu ujung ruangan ini ada peti, di mana sebuah kotak kecil berwarna merah ditempatkan, dibungkus dengan kapas putih. Di kotak ini 2 bendera dijaga dengan kain sutera kuning dan katun kuning, sehingga tidak bisa dibuka lagi. Dalam perang melawan Tonapu, salah satu bendera ini diambil, dan kemudian mereka, Tonapu, bertiup melawan angin. Selain 2 bendera, Kerajaan Tojo masih memiliki tombak dengan pisau yang sangat luas dan 2 gigi. Kami belum bisa menemukan cerita tentang keajaiban yang terkait dengan senjata ini. Kami belum menemukan senjata dari bentuk ini di tempat lain di Sulawesi Tengah. Itu perhiasan pemerintah, bagaimanapun perhiasan setelah kematian Wea Mokole dipindahkan dari rumah kerajaan yang saat ini kosong dipindah dari Tojo ke Poso. Maka pada tanggal 12 April 1916, tanpa diminta pihak kerajaan Tojo, maka keluarlah surat Besluit nomor 3116 dari Belanda yang berisi pengangkatan Moes Laini sebagai kepala Lanskap Tojo. Besluit tersebut tidak berpengaruh karena sebelumnya Muslaini sudah menjadi Raja Tojo menggantikan Saloso. Inilah silsilah Raja dan Mokole Wea Kerajaan Tojo versi tahun 1906. Maka susunan Raja-Raja Tojo dari Laraja sampai Tanjung Bulu adalah sebagai berikut. 1. Pilewiti pada tahun 1770. 2. Laraja, Mangge Maeta, pada tahun 1857 sampai dengan 1872. 3. Andi Baso, pada tahun 1873 sampai dengan 1882. 4. Lariwu, pada tahun 1883 sampai dengan 1898. 5. Kolomboy, pada tahun 1899 sampai dengan 1906. 6. Ro, Indo Isaloso, pada tahun 19 sampai dengan 1914. 7. Saloso, pada tahun 1914 sampai dengan 1915. 8. Muslaini pada tahun 1916 sampai dengan 1926, pengangkatan pertama sebagai Raja Tojo. 9. Tanjung Bulu pada tahun 1926 sampai dengan 1942. 10. Muslaini pada tahun 1942 sampai dengan 1951. Pengangkatan kedua sebagai Raja Tojo. Dengan meninggalnya Raja Tojo Muslaini, maka berakhirlah sistem kerajaan Tojo di wilayah dari Sausu Parigi sampai Tanjung Pati-Pati Bualemo.